Kamu tuh baru 16 tahun. Kamu tuh udah bikin aib, udah bikin malu. Halo Sobat Kons, gua Kepo. Gua Udrekel. Selamat datang di Kepo Films. Kali ini kita akan ngobrolin film yang baru banget rilis. Ya, bener banget, judulnya Di Bawah Umur. Film ini disutradari oleh Emil Heraldi, ditulis oleh Sukhdev Singh dan Titian Watimena. Sorry ya kalau pengucapannya salah. Diperankan oleh Angga Yunanda sebagai Aryo dan Yoriko Angelin sebagai Lana. Film ini bisa ditonton di Disney Plus secara online dan legal. Jadi tolong dipastikan ya kalian nontonnya secara resmi. Secara garis besar, film ini menggambarkan kehidupan remaja yang bebas dan liar, yang tergambarkan di scene awal, seperti scene adanya gadis SMA yang ternyata positif hamil, scene para remaja yang berpesta ria di klub, dan scene saat seorang anak SMA membeli kondom di toko serba ada. Aryo, ini kondom siapa? Di Bawah Umur menceritakan tentang pertemuan antara Aryo, dia lagi ya, dan Lana, seorang anak dari Bandung yang pindah sekolah ke Jakarta. Pertama kali melihat Lana, Aryo langsung tertarik dan mulai mendekatinya. Di sini, Aryo digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tampan dan populer, namun memiliki beberapa masalah lah di sekolahnya. Lana tinggal bersama sepupunya Kevin yang juga satu sekolah dengannya. Kevin merupakan mantan teman Aryo karena sebelumnya mereka punya konflik yang besar. Dengan usaha yang dilakukan oleh Aryo untuk mendapatkan Lana, akhirnya Lana membuka hati untuk Aryo. Namun ada beberapa konflik yang terjadi, seperti Lana yang dilabrak oleh seniornya yang suka juga dengan Aryo. Ketidaksetujuan Kevin sebagai sepupu, dilarangnya Aryo dan Lana untuk pacaran oleh orang tuanya masing-masing. Ibu gak setuju kalian pacaran. Dan yang paling besar adalah ketika Aryo dituduh menghamili sahabatnya sendiri, Naya. Dimana inilah konflik yang memisahkan Kevin dan Aryo. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, film ini benar-benar menggambarkan kisah remaja, khususnya SMA. Bagaimana kehidupan kala masa pubertas, kasus percintaan, masalah dunia sekolah, hubungan anak dan orang tua. Namun, bagaimana eksekusinya dalam film Di Bawah Umur ini? Ya, udah habis. Ya, jadi gua rada excited sebenarnya pas film Di Bawah Umur ini ada di Disney Plus ketika gua ngeliat, wah, ini si Angga lagi nih yang kayak di film Dua Garis Biru nih. Oh. Jangan-jangan filmnya tipikalnya sama. Mirip gitu ya? Tapi ya kalian harus nonton sendiri lah. Benar. Dari konsep ceritanya sebenarnya gue suka ya tentang ini tentang masalah seks juga kan yang lagi ngambil hangat-hangatnya konflik masa kini. Dan angle-nya menurut gue sangat oke lah untuk diangkat dalam sebuah film ya. Kalau gue dari story-nya emang gue suka konsep apa yang tren saat ini, apa yang lagi panas, kan lagi banyak nih remaja-remaja yang kayak gitu. Di Terus semenjak diangkat. 2019 ini naik banget ya. Mungkin film-film kayak dulu yang kayak film Virgin gitu-gitu ada juga, tapi sekarang diangkat lagi nih dengan konsep yang kayak gini. Bener banget. Tapi secara alur cerita seutuhnya ya gue rada gimana gitu sama film ini ya. Kalau gue ya rada kurang sih. Iya, walaupun menurut gue konflik yang ditawarkan itu lumayan bagus ya dari cerita-ceritanya, kayak ada mantan temen yang jadi musuhan gitu, terus tentang kehidupan seksual anak-anak sekolah gitu. Nggak berat buat dipahamin juga sebenarnya konflik-konfliknya tuh. Bener banget. Iya. Tapi entah kenapa ya kalau menurut kita secara eksekusinya itu rada gimana ya, nggak bisa dibilang wah banget gitu loh. Cuma ya tapi nggak jelek-jelek banget juga. Oke aja sih. Oke, masih batas oke. Iya, jadi mending kalau kalian mau nonton ya silakan. Benar. Gitu. Dan dari segi teknis ya. Nah, teknis nih. Kalau gua kurang suka nih teknisnya banyak miss menurut gua. Contohnya kayak gimana? Kayak ada adegan yang kerasa patah, terus kayak jump cut-nya kerasa banget. Iya, kerasa banget. Terus abis itu warna-warnanya sempat mental-mental gitu loh. Iya, sempat apa sih namanya kalau dalam bahasa editing tuh? Iya, sempat kayak warnanya beda gitu loh. Iya, dari misalnya warna ini ke sini pergantiannya beda gitu. Kurang enak di mata. Iya, gue juga nonton beberapa adegan gitu kayak yang kurang nyaman di mata gitu, kayak iya benar. Highlightnya nampol gitu, kayak cahaya kayak gitu-gitu. Gue kurang suka. Tapi kalau secara overall ya, kalau warnanya sama semua, gue suka dengan tonton kayak gitu loh. Mungkin karena suka tiba-tiba aja, bukan selalu kayak gitu. Jadi rasanya aneh. Tapi ada yang gue kurang suka juga dari film ini. Apa tuh? Dari actingnya gitu, kadang-kadang ada yang memaksakan gitu loh, dialog-dialognya. Tapi kalau dari gue suka sama
pemeran wanitanya gue suka sama aktingnya, tapi untuk yang aktor-aktor yang laki-lakinya gue rada kurang suka gitu. Film Di Bawah Umur ini apakah worth it untuk ditonton, Dri? Untuk dibilang worth it banget ya kalau gue biasa aja sih. Biasa aja. Tapi masih oke untuk ditonton, apalagi apalagi cerita ini membawa cerita masa kini gitu loh. Iya, gue jujur gue punya ekspektasi lebih dalam film ini karena ini bener-bener relate yang terjadi di kehidupan nyata gue nih. Kan gue kebetulan sekolah di Jakarta dulu ya, dan bener-bener ada dunia seksual ketika SMA, tapi bukan gue. Iya. Gue mah nongkrongnya alim sekali. Dan bener-beneran ada tuh kasus-kasus yang ada di sini tergambarkan semua lah. Jadi menurut gue worth it aja untuk ditonton, dan ingat ini film 17 tahun ke atas sih, ingat gitu ya. 17 tahun ke atas. Jadi tanggung jawab masing-masing ya. Ngomong-ngomong soal aktor, menurut gue untuk aktor wanita cocok. Untuk aktor pria cuma satu yang cocok menurut gue. Siapa? Yang kayak PK itu loh. Oh iya, yang itu ya. Itu kayaknya cocok jadi tokoh utama ya. Iya, itu jadi tokoh utama. Iya, jadi menurut kita nih worth it aja ditonton, tapi nggak yang kayak wah banget gitu loh. Iya. Gitu. Nah, untuk skor nih, Drake, bagi lo gimana? Bagi gua kasih 6,3, 6,4. 6,3 tuh kalau dari skala kita cukup bagus. Cukup bagus. Kalau gue masih berani ngasih 6,6. 6,6. Karena ini benar-benar menggambarkan kehidupan sekolah SMA gue. Jadi secara subjektif gue masih suka dengan film ini, masih dapat feelnya, walaupun ya mendingan nonton sendiri-sendiri dulu deh, walaupun nggak se-creepy tokoh utama ini. Thank you yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian mau komentar sesuatu, mau diskusi di bawah ya tentang film Di Bawah Umur ini, silakan komentar aja dan share juga kalau pengen, dan subscribe untuk video-video dari Kepo Film selanjutnya. Jangan lupa untuk ngasih tahu film apa selanjutnya yang kita kan. Betul sekali. Jangan lupa nonton film secara resmi ya. Disney Plus murah loh. Hanya 70.000. 140.000 berdua bisa. Oh iya bener. Bisa berdua setahun, itu bukan sebulan ya. Oke. Thank you ya. Thank you.